Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, pada suatu hari ada seorang Arab Badui atau Arab yang berasal dari dusun begitu sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena ia seorang yang dari dusun dan belajar mulai mengenal Islam itu bukan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni kepada orang-orang yang pergi ke Tanah Suci, ke Makkah atau Madinah yang menemui Nabi Muhammad SAW lalu pulang, lalu si Arab Badui ini belajar kepada mereka itu. Maka pengetahuan agama yang ia miliki belum begitu banyak dan dia menyadari itu. Maka ketika ia melakukan tawaf itu dia belum tahu harus membaca apa. Kemudian ia berzikir saja kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sambil keliling Ka'bah itu, sambil tawaf itu, ya Karim, ya Karim, ya Karim, begitu. Di situ kebetulan ada Nabi Muhammad SAW melihat bahwa ada seorang Arab Badui yang melakukan tawaf itu sambil membaca ya Karim, ya Karim. Nabi tertarik untuk mengikutinya. Mengikuti dari belakang, tidak hanya mengikuti langkahnya, tapi Nabi Muhammad SAW juga menirukan ucapan si Arab Badui itu. Arab Badui membaca ya Karim, Nabi Muhammad di belakangnya membaca ya Karim, gitu. Melangkah lagi ya Karim, Nabi Muhammad begitu ya Karim. Si Arab Badui merasa bahwa ini ada orang sedang mengece aku ini. Mengece itu apa ya bahasa Indonesianya? Mengece itu mungkin menghina, mungkin begitu. Dia merasa bahwa aku iso aku ngene malah ditirokke begitu. Ya Karim begitu. Lalu si Arab Badui itu pindah tempat. Dari jalur berkelilingnya itu pindah tempat. Nabi Muhammad juga di belakangnya mengikuti lagi. Sambil mikir si Arab Badui ya Karim. Nabi Muhammad di belakangnya mengikuti ya Karim, ya Karim, ya Karim begitu. Akhirnya di dalam hati si Arab Badui itu jengkel lalu berhenti melihat kepada orang yang mengikutinya dan menirukan ucapannya itu. Dilihat ternyata yang mengikutinya adalah seorang laki-laki yang tampan, yang gagah, yang bagus begitu. Lalu si Arab Badui itu berkata, "Wahai laki-laki, kalau bukan karena penampilanmu yang bagus, yang tampan itu, tentu engkau sudah aku laporkan kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Karena engkau mengikuti itu, mengikuti aku sepertinya engkau mengece itu." Nabi Muhammad SAW tampak tersenyum bahwa ternyata laki-laki Arab Badui itu belum mengenalnya. Apa kau bilang? Akan melaporkan kepada siapa? Akan aku laporkan kau kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Apakah engkau belum pernah melihat nabimu itu, kekasihmu itu? Ya, memang aku akui aku belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi meskipun demikian, meskipun aku belum pernah melihatnya, aku yakin dan percaya bahwa ia adalah Nabi dan Rasulku. Meskipun aku belum pernah menemuinya, aku yakin dan percaya, mengimaninya bahwa ia adalah Nabi dan Rasulku. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai seorang Arab, akulah yang kau bicarakan itu, aku adalah Nabi Muhammad." Kaget itu si Arab Badui, kaget. Senang sekali ia. Lalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya mendekatkan dirinya, tapi menubruk kakinya, ingin mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Saking hormatnya, saking senangnya, saking bahagianya. Nabi Muhammad SAW segera meraih laki-laki Arab Badui itu. Bangkitlah, lalu dipegang pundaknya. Laki-laki Arab itu oleh Nabi Muhammad SAW, "Jangan begitu. Maksudnya jangan mencium kakiku.
itu hal yang dilakukan oleh seorang budak kepada tuannya. Engkau bukan budak dan aku bukan tuanmu, aku adalah nabimu yang membimbingmu dan nanti di yaumil akhir yang memberikan syafaat kepada dirimu. Adegan itu menjadikan malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, engkau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala titip kalam kepada laki-laki itu, kepada temanmu itu. Sampaikan kepada dia. Meskipun ia membaca ya Karim, ya Karim. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan menghisapnya. Tetap akan memperhitungkannya. Amal-amal dia, dosa-dosa dia, maksiat dia, nanti di yaumil akhir. Lalu berita itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada si Arab Badui itu. Si Arab Badui itu lalu menjawab, Allah akan menghisapku? Iya. Kalau begitu aku juga akan menghisap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget Nabi. Dengan apa engkau menghisap Allah? Dengan apa engkau memperhitungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada Allah. Kalau Allah menghisap dosa-dosaku, aku juga akan menghisap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada dosa-dosaku. Wahai Nabi, sampaikan kepada Allah. Kalau Allah akan menghisap atau memperhitungkan aku pernah melakukan maksiat, bahwa kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas daripada kemaksiatan yang pernah aku lakukan. Wahai Nabi, kalau Allah menghitung bahwa aku pernah kekiranku, aku juga akan menghisap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas daripada kekiranku. Mendengar jawaban si Arab Badui itu, Nabi Muhammad SAW menangis, meneteskan air matanya, bahkan air matanya sampai membasahi janggutnya. Betapa si Arab Badui itu mengenal betul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, yang maha luas ampunannya, yang maha kaya, yang maha luar biasa itu. Ia berarti makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun keadaannya begitu. Nabi Muhammad SAW menangis tergunggu. Malaikat Jibril tiba-tiba menghentikan tangis Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, hentikan tangisanmu, hentikan tangisanmu. Tangisanmu itu membuat para malaikat penjaga ars lupa terhadap bacaan tasbih yang mesti ia baca. Lupa karena tangisanmu sehingga ars terguncang. Hentikan tangisanmu itu dan sampaikan kepada temanmu itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghisapnya dan akan memasukkan surga ia, menemanimu nanti di surga. Lalu berita itu disampaikan kepada si laki-laki Badui itu, lalu ia senang sekali. Sahabat dimanapun berada, bahwa yang pertama selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tanda keimanan seseorang. Bahkan guru kami pernah mengatakan bahwa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahwa tanda bahwa ia mulai menapaki makom makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memang maha baik, baik luar biasa. Kalau kita selalu berpandangan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu berarti kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika misalnya kita mendapatkan sesuatu hal yang kegagalan, kekurangan, belum berhasilan, kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada kebaikan di balik ini, ada hikmah di balik ini, berarti kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Demikian, semoga manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.